Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Alamdi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengujian perangkat lunak. Aplikasi yang saya gunakan sebagai objek pengujian adalah EcoFirst App, yaitu aplikasi Android yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Pada pengujian ini, saya melakukan tiga jenis pengujian utama. Yang pertama, static unit testing. Yang kedua, dynamic unit testing. Dan ketiga, pengujian perangkat lunak yang terdiri dari test plan, tes design specification, serta tes report. Unit yang saya uji terdiri dari dua fungsi utama, yaitu register fragment pada method on view created dan pembayaran activity pada method on create. Selanjutnya di sini saya akan membuka Android Studio. Sebelum kita masuk ke laporannya, di sini saya akan memperlihatkan projectnya. Project ini yang bernama Eco First App ini. Nah, pada pertama di sini pada proyek ini saya hanya menguji dua unit program sesuai pembagian tugas. Unit pertama berada pada register fragment, tepatnya pada method on view created. Metode ini bertugas mengambil seluruh input registrasi pengguna, melakukan validasi, menyimpan data ke room database, kemudian mengarahkan pengguna menuju halaman login apabila proses registrasi berhasil. Selanjutnya unit kedua, pembayaran activity. Nah, pada pembayaran activity ini tepatnya pada metode aggregate. Metode ini bertugas mengambil daftar produk yang dipilih pengguna, menghitung subtotal dan total pembayaran, menampilkan metode pembayaran, kemudian menampilkan konfirmasi pesanan melalui bottom sheet. Jadi kedua metode inilah yang menjadi fokus pengujian pada tugas kali ini. Selanjutnya saya membuka dokumen static unit testingnya. Pada sesi unit testing ini dilakukan tanpa menjalankan aplikasi. Pada tahap ini saya sudah melakukan review terhadap source code untuk mengevaluasi kualitas programnya. Aspek yang saya periksa meliputi kualitas kode, struktur program, validasi input, atau error handling, itu komentar atau dokumentasinya, serta keamanan programnya. Nah, berdasarkan hasil review ditemukan beberapa defects. Di antaranya adalah validasi email yang belum dilakukan, itu validasi nomor telepon yang belum tersedia, password yang belum memiliki aturan validasi, serta masih terdapat beberapa nilai hardcode pada proses pembayaran. Seluruh defect tersebut kemudian saya dokumentasikan dalam defect log beserta tingkat severity, kategori defect serta rekomendasi perbaikan. Nah, hasil yang selain itu saya juga menghitung defect density-nya sehingga dapat diketahui kualitas pada kode kualitas kode pada unit yang diuji. Nah, di sini defect density-nya temuannya 8,55%. Selanjutnya untuk laporan dynamic unit testingnya. Nah, pada dynamic unit testingnya ini tahap pertama adalah menghitung climatic complexity, yaitu berada pada nih. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa register fragment memiliki nilai climatic complexity sebesar 2. Sedangkan untuk pembayaran activity memiliki nilai kompleksitinya itu sebesar 3. Berdasarkan hasil tersebut, saya kemudian menyusun kontrol flow graph-nya untuk menggambarkan alur logikanya. Logika programnya. Selain itu, saya juga menyusun data flow graph-nya. Ini untuk pembayarannya, yaitu di sini untuk alur data flow graph-nya. Sini untuk registernya, untuk menggambarkan alur logika program. Untuk data programnya itu untuk menggambarkan aliran data setiap variabel. Saya juga membuat hubungan the definition use atau dupar, kemudian menentukan jalur pengujian menggunakan metode aldupet,
Dari hasil tersebut diperoleh beberapa jalur independen yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusutan test case. Di sini dapat kita lihat hasilnya, ujinya. Selanjutnya kita kembali ke Android Studio. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan implementasi unit testingnya. Saya menggunakan Android X Test dan Expresso sebagai framework pengujiannya. Pada project ini saya membuat dua kelas testing. Kelas testing yang pertama adalah register fragment test. Di dalam kelas ini terdapat 5 skenario pengujian yang digunakan untuk menguji fungsi registrasi pengguna. Kemudian saya juga membuat pembayaran activity test yang berisi 5 skenario pengujian untuk menguji proses pembayaran. Selanjutnya saya akan menjalankan seluruh tes menggunakan Android Studio. Nah, di sini kita akan coba start again. Kita run register. Nah, sini jangan melakukan pengujian. Kita lihat di pada ini sudah berhasil. Nah, untuk dari register pregnancy-nya di sini statusnya passage ya, yang artinya berhasil, dan untuk pembayaran activity-nya juga sini statusnya berhasil. Jadi kedua-duanya itu statusnya itu berhasil dilakukan pengujian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan test plan-nya. Pada bagian ini dijelaskan tujuan pengujian, ruang lingkup pengujian, strategi pengujian, jenis pengujian, sumber daya dan risiko mitigasi pengujiannya, pengujiannya kita lihat lebih saya sumber daya, ini risikonya apa saja, mitigasinya apa saja, serta deliverables. Nah, pengujian difokuskan pada dua unit yang telah ditentukan, yaitu register tadi, sini, nih register fragment authenticated, serta metode pembayaran tadi, pembayaran activity yang create. Sedangkan fitur source serta metode pembayaran activity tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pengujian. Strategi yang digunakan merupakan kombinasi black box testing dan white box testing. Selanjutnya untuk tes design specification-nya. Nah, pada bagian ini saya menyusun rancangan test case menggunakan teknik equivalent partitioning. Beberapa skenario yang diuji meliputi registrasi dengan data valid, registrasi dengan data kosong, lalu pembayaran dengan satu produk, itu pengujian pembayaran lebih dari satu produk, serta pembayaran tanpa produk. Selain itu saya juga menguji data valid dan data uji tidak valid sebagai pelaksanaan pengujian. Hanya untuk test report. Pada test report di sini, pada bagian ini saya membandingkan hasil yang diharapkan atau expected result dengan hasil actual result. Berdasarkan hasil pengujian seluruh test case, memperoleh hasil yang sesuai dengan expected result, sehingga seluruh pengujian dinyatakan berhasil. Selanjutnya, kesimpulan. Satu unit testing berhasil menemukan beberapa defect yang dapat dijadikan rekomendasi perbaikan. Dinamik unit testing berhasil menguji seluruh jalur independen menggunakan control flow testing dan data flow testing. Implementasi unit testing menggunakan Android X Test dan Expresso. Berhasil dijalankan dengan hasil seluruh test case memperoleh satu space
research. Kemudian functional testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua unit yang diuji telah memenuhi kebutuhan fungsional sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang telah ditetapkan. Demikianlah presentasi hasil ujian akhir semester mata kuliah pengujian perangkat lunak yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah menyampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.